Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada video kali ini, kami akan membahas aplikasi perhitungan permutasi dan kombinasi yang kami rancang menggunakan bahasa pemrograman C++, di mana tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Eskom MMSI dan juga Bapak Khairul Hafid STMkom. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Syarifah Raista Fitraliza, kemudian ada rekan saya Fortunatus Aditera Tuah Putra, dan juga ada Bahrul Alam Malindo. Sebelum masuk pada penjelasan mengenai aplikasi, di sini kami akan memaparkan pendahuluan mengenai apa itu permutasi dan juga apa itu kombinasi. Yang pertama, permutasi. Permutasi merupakan penyusunan kembali suatu objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula, di mana permutasi n objek adalah semua susunan berbeda yang terdiri atas n objek dengan memperhatikan urutan. Satu hal yang penting dari permutasi ialah dalam menyusun sejumlah objek itu, permutasi memperhatikan urutan tertentu. Selanjutnya, ini ada pembagian permutasi atau jenis-jenis dari permutasi. Yang pertama, ada permutasi n objek dari n objek yang berlainan. Ini artinya jumlah objek yang tersedia dengan jumlah objek yang akan diambil itu sama, di mana untuk menghitung permutasi n objek dari n objek ini, kita menggunakan rumus permutasi n objek dari n objek itu sama dengan n faktorial. Yang kedua yaitu permutasi r objek dari n objek yang berlainan, di mana n menyatakan jumlah objek secara keseluruhan, sedangkan r menyatakan objek yang diambil atau objek yang dipilih. Untuk perhitungan permutasi r objek dari n objek yang berlainan ini dapat menggunakan rumus permutasi r objek dari n sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Selanjutnya, permutasi dengan beberapa objek yang sama. Misalkan, dari n unsur yang tersedia terdapat n1 unsur yang sama, juga n2 unsur yang sama, sampai nk unsur yang sama. Maka, banyaknya permutasi dari n unsur tersebut dapat ditentukan dengan n faktorial dibagi dengan n1 unsur yang sama, kemudian n2 unsur yang sama, sampai dengan nk unsur yang sama. Yang keempat yaitu permutasi siklis. Sesuai dengan namanya yaitu siklis atau melingkar. Permutasi ini digunakan untuk menyusun unsur berbeda dengan kondisi melingkar. Jika tersedia n unsur berbeda, maka banyaknya permutasi siklis yang mungkin dapat ditentukan dengan menggunakan rumus n dikurang 1 faktorial. Selanjutnya kombinasi. Jika permutasi merupakan suatu susunan dengan memperhatikan urutan, maka pada kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Kombinasi R objek yang diambil dari N objek yang berbeda dapat dihitung dengan menggunakan rumus kombinasi untuk R dari N objek sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Flowchart faktorial. Untuk fungsi faktorial yang digunakan di source code C++ tersebut adalah sebagai berikut. Fungsi faktorial memiliki argumen yaitu variabel n. Setelah itu kita buat variabel baru yaitu k sama dengan 1. Jika n kurang dari 1, maka kurang dari 2, kurang dari atau sama dengan 1, maka langsung saja outputkan variabel k tersebut. Dan jika n lebih dari 1, maka akan terjadi sebuah loop. Loop tersebut adalah I sama dengan 2, dan I harus sampai ke n. Di setiap loop, maka variabel k sama dengan variabel k tersebut dikali variabel I. Jika setelah I sama dengan n, maka outputkan k, lalu selesai. Flowchart permutasi. Flowchart permutasi untuk fungsi permutasi
memiliki dua argumen yang dapat dimasukkan. Yang pertama adalah n, yang kedua adalah r. Pertama-tama kita buat variabel hasil, yaitu 1. Yang kedua adalah variabel a, yaitu hasil dari n dikurang r. Kita lakukan loop, di mana i sama dengan n, i lebih besar dari a, dan i dikurang 1. Di step loop, hasil sama dengan hasil dikali i, dan jika loop tersebut selesai, maka outputkan hasilnya. Selesai. Flowchart kombinasi. Untuk fungsi kombinasi tersebut sama seperti fungsi permutasi. Pertama-tama terdapat dua argumen, yaitu n dan r, memiliki variabel yang sama, yaitu hasil sama dengan 1 dan a sama dengan n dikurang r. Juga menggunakan loop yang sama, i sama dengan n, i lebih besar dari a, dan step loop i dikurang 1. Di step loop, maka hasil sama dengan hasil dikali i. Perbedaannya adalah setelah loop tersebut selesai, maka hasil tersebut akan dibagi lagi menggunakan hasil dibagi faktorial yang berargumenkan r. Lalu selesai, outputkan hasil tersebut, maka selesai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni flowchart inti. Pada flowchart ini, yang pertama kita mendeklarasikan pilihan user dan pilihan user 2 sebagai integer. Kemudian akan muncul output program perhitungan permutasi dan kombinasi, pilihan 1 permutasi, 2 kombinasi, 0 keluar, kemudian pilihan. Kemudian akan diminta menginputkan pilihan user. Kemudian ada pendeklarasian long n dan r. Kemudian pengecekan apakah pilihan user itu sama dengan 1 atau pilihan user itu sama dengan 2. Jika tidak, maka dicek apakah pilihan user itu tidak sama dengan 0. Jika pilihan user itu tidak sama dengan 0, maka akan muncul output masukkan bilangan bulat yang valid. Jika pilihan user itu 0, maka program langsung selesai. Jika pilihan user sama dengan 1 atau sama dengan 2, maka akan muncul output masukkan nilai n, dan kita diminta untuk memasukkan nilai n. Kemudian akan dicek apakah n itu kurang dari 0. Jika kurang dari 0, akan muncul mohon masukkan bilangan bulat yang valid. Jika tidak, maka output akan menampilkan masukkan nilai r, dan kita diminta untuk menginputkan nilai r. Kemudian dicek lagi apakah r itu kurang dari 0. Jika iya, maka outputnya mohon masukkan bilangan bulat di atas 0 yang valid. Jika tidak, akan dicek apakah r itu lebih dari n. Jika r lebih dari n, maka akan muncul output program tidak dapat melakukan kalkulasi jika r lebih dari n. Kemudian pilihan, kemudian 1. Tukar posisi n dan r. 2. Masukkan kembali angka pilihan, dan kita diminta untuk memasukkan pilihan user 2. Setelah melakukan input, akan dilakukan pengecekan apakah pilihan user itu 1. Jika ya, maka akan terjadi swap n dan r. Jika tidak, pilihan user itu dicek apakah 2. Jika tidak, maka output akan muncul mohon masukkan bilangan bulat yang valid. Setelah itu, jika pilihan user adalah 2, maka akan dilakukan perulangan untuk memasukkan nilai n dan r.
Setelah itu, jika sudah melakukan input nilai N dan R kembali atau sudah memilih satu, yakni untuk mengganti posisi N dan R, maka akan dilakukan pengecekan apakah pilihan user itu satu. Jika satu, maka akan dilakukan pemanggilan fungsi permutasi. Kemudian jika pilihan user itu dua, maka akan dilakukan pemanggilan fungsi kombinasi. Setelah dilakukan pemanggilan fungsi, akan dikeluarkan output kombinasi dan fungsi kombinasi. Dan begitu juga dengan permutasi dan fungsi permutasi. Setelah itu, program selesai. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan source code aplikasi yang kami rancang. Untuk yang pertama, ini ada fungsi faktorial. Bisa terlihat di layar, ini ada fungsi big integer faktorial. Jadi, big integer itu merupakan return value dari fungsi ini. Kemudian ada variabel n bertipe long-long yang merupakan parameter untuk fungsi ini. Kemudian di dalam fungsi ini ada variabel k bertipe big integer yang bernilai sama dengan 1. Kemudian ada kondisi di sini jika n lebih dari 1, terjadi perulangan atau iterasi untuk i sama dengan 2 hingga i kurang dari sama dengan n, di mana setiap iterasinya i bertambah 1. Kemudian pada setiap iterasi, nilai k dikalikan dengan i. Selanjutnya pada akhir fungsi ini, kita akan mengembalikan nilai k yang telah didapatkan. Selanjutnya ini untuk permutasi, ada void permutasi yang artinya tidak ada return value di sini. Kemudian ada dua parameter, yaitu n dan r bertipe long-long, di mana n ini menyatakan jumlah objek secara keseluruhan, sedangkan r menyatakan objek yang kita pilih atau yang kita ambil. Di dalam fungsi ini ada variabel hasil bertipe big integer yang nilainya sama dengan 1, kemudian ada variabel a yang nilainya itu didapat dari n dikurang r. Kemudian terjadi atau dilakukan iterasi di sini untuk setiap i sama dengan n hingga i lebih dari a, di mana pada setiap iterasinya i berkurang 1, kemudian juga pada setiap iterasi dilakukan operasi hasil dikalikan dengan i. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya, di mana hasil ini merupakan permutasi R dari N. Selanjutnya ini untuk fungsi yang bernama kombinasi, serupa dengan pada permutasi tadi, tidak ada return value-nya. Kemudian di sini ada dua parameter, yaitu N dan R bertipe long-long, di mana N menyatakan jumlah objek secara keseluruhan, sedangkan R menyatakan jumlah objek yang kita pilih atau yang kita ambil. Pada fungsi ini terdapat variabel hasil bertipe big integer yang nilainya sama dengan 1, juga variabel a yang nilainya didapat dari n dikurang r. Dilakukan iterasi untuk setiap i sama dengan n hingga i lebih dari a, di mana pada setiap iterasinya itu i berkurang 1. Kemudian, untuk setiap iterasi hasil dikalikan dengan i. Selanjutnya, setelah melakukan iterasi ini, hasil kita bagi dengan faktorial R. Jadi kita masukkan nilai R ke dalam fungsi faktorial yang telah kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya kita tampilkan hasil. Baik, sekarang kita akan masuk ke fungsi delay, yang mana fungsi delay memiliki dua parameter. Yang pertama adalah durasi dengan tipe data long-long dan k dengan tipe data bool. Nah, ketika durasi tidak sama dengan 1, maka akan terjadi looping, yang mana pada looping tersebut terjadi pengurangan durasi, dan jika k sudah true, maka durasi akan dimunculkan atau ditampilkan. Setelah itu, maka program akan terjadi sleep dalam waktu 1 second setelah program berlangsung. Nah, sekarang kita masuk ke source code inti. Nah, pada source code inti ini kita mendeklarasikan pilihan user dengan long-long. Kemudian akan muncul atau terjadi pendeklarasian long-long valid sec sama dengan 4, kemudian bool
valid input sama dengan 1 atau true, kemudian tunggu sama dengan 1 atau true. Sistem close. Nah, kemudian kita akan menampilkan program perhitungan permutasi dan kombinasi \n atau nanti akan muncul baris baru. Kemudian kita akan menampilkan pilihan, kemudian memunculkan baris baru, kemudian menampilkan satu permutasi baris baru, kemudian tampil 2 kombinasi baris baru, kemudian tampil 0 keluar baris baru, kemudian tampil pilihan. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk menginputkan pilihan user. Nah, ketika Chingood tidak true, maka akan terjadi looping, yang mana pada looping tersebut pilihan user menjadi -1. Kemudian valid input menjadi 0 dari yang sebelumnya true menjadi false. Kemudian chain clear atau kita akan menghapuskan apa yang sudah diinput tadi. Kemudian chain ignore numeric limit stream size max. Kemudian akan ditampilkan mohon masukkan bilangan bulat yang valid. Kemudian tampil baris baru. Kemudian tunggu tetap menjadi true. Nah, jika tunggu itu true, maka akan ditampilkan Anda akan otomatis memulai kembali program dalam. Kemudian kita akan memanggil fungsi delay yang tadi dengan valid second sebagai nilai dari durasi tadi dan 1 sebagai nilai K, yang mana berarti K itu true. Baik, selanjutnya penjelasan source code akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Source code inti bagian kedua. Setelah itu, maka kita buat variabel n dan r yang memiliki tipe data long integer yang dapat menampung data yang lebih besar dari integer biasa. Kita buat kondisi jika pilihan user sama dengan 1 atau pilihan user sama dengan 2, maka kita lakukan hal berikut. Yang pertama adalah buat variabel yang menyatakan bahwa pilihan dari user merupakan integer yang valid, tidak merupakan tipe data yang lain. Yang kedua adalah pilihan user kedua untuk jika terdapat nilai R yang lebih besar dari N. Kita masuk ke loop, do while, kita masukkan nilai N. Setelah itu kita validasi. Jika CIN tersebut diisi dengan tipe data lain, maka blok kode ini akan dieksekusi yang berisi valid, variabel valid sama dengan 0, dan variabel N akan diisi -1. Dan jika blok kode tersebut dieksekusi, maka kondisi ini akan terpenuhi. Jika N kurang dari 0, maka akan ditampilkan mohon masukkan bilangan bulat di atas 0 yang valid. Akan terjadi delay selama 2 detik. Setelah itu loop akan diulang. Jika bagian ini telah selesai dan tidak terdapat masalah, maka akan lanjut ke pemasukan nilai variabel R. Lagi-lagi kita melakukan validasi. Jika CIN tersebut diisi dengan tipe data lain, maka valid sama dengan 0 dan R sama dengan -1. Sama jika blok kode tersebut tereksekusi, maka if ini akan terpenuhi, yaitu R lebih kecil dari 0.
mohon masukkan bilangan bulat di atas nilai valid dan terjadi delay selama 2 detik dan loop tersebut akan terulang. Lanjut ke source code inti yang ketiga. Bagian ketiga. Setelah itu, jika variabel R lebih besar dari variabel N, dikarenakan variabel R tidak boleh lebih besar dari N, maka akan terjadi handling yang dilakukan oleh kondisi ini. Dari kurung awal ini sampai kurung awal sini. Yang pertama-tama akan di-printkan ke user, program tidak dapat melakukan kalkulasi jika R lebih besar dari N. Terdapat dua pilihan, yaitu tukar posisi. Yang pertama adalah tukar posisi N dan R. Yang kedua adalah masukkan kembali angka. Maka user akan kembali memasukkan ke pilihan user, variabel pilihan user 2, dan kita lakukan validasi pilihan user 2. Jika pilihan user 2 dimasukkan tipe data lain, maka blok kode ini akan tereksekusi yang mengakibatkan pilihan user sama dengan negatif 1 dan ketidakvalidan variabel valid sama dengan 0. Dan akan diprintkan kepada user cout, mohon masukkan bilangan bulat yang valid. Dan akan terjadi delay selama 2 detik. Dan jika tidak terdapat masalah kepada ketiga kondisi sebelumnya, maka jika pilihan user sama dengan 1, maka variabel N dan variabel R akan ditukar. Dan jika pilihan lain, maka loop secara simple akan diulang. Loop ini akan terjadi selama R lebih besar dari N atau terjadi variabel valid sama dengan 0. Dan jika tidak terdapat masalah pada pemasukan variabel N dan R, maka jika pilihan user sama dengan 1, maka maka hasil permutasi tersebut akan sudah dikalkulasi oleh fungsi permutasi yang memiliki argumen N dan R. Lainnya, otomatis hanya terdapat pilihan user sama dengan 2, maka penghitungan kombinasi akan dilakukan. Jika pilihan user sama dengan 0, maka program akan berhenti. Selain itu, selain angka 1, 2, atau 0, maka program akan meminta bilangan bulat yang valid dan mengulang loop. Setiap loop maka akan terjadi penghentian sementara untuk user dapat melihat hasil yang sudah dikalkulasi. Loop tersebut akan dieksekusi selama pilihan user tidak sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.